Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya mau membantah sedikit persepsi orang ya yang mengatakan bahwasannya servis TV itu tanpa ganti komponen tapi kok mahal ya. Jadi di sini saya mau buktikan ya kalau pengerjaan TV LED itu sangat berisiko ya. Kelihatan gampang tapi sering justru menjadi masalah ya. Di sini ada Fujiwa ya, FJ3238N ya. Ini kemarin TV diantar katanya gambarnya blank ya. Kalau dihidupkan gambarnya bergaris-garis. Dia penyakitnya itu nggak keluar gambar ya. Dan kemarin informasinya ini TV habis diganti backlight ya. Habis diganti backlight sama yang punya TV langsung sendiri ya. Dan hasilnya setelah dipasang katanya gambarnya blank, nggak keluar, cuman bergaris-garis ya. Jadi seperti inilah risikonya ya kalau pengerjaan TV LED ini. Kelihatan gampang sebenarnya tapi sangat sulit ya. Dan penuh risiko ya. Jadi ini sekarang TV ini gambarnya blank. Kalau kita hidupkan dia gambarnya itu bergaris-garis vertikal ya. Jadi mungkin kemarin itu mungkin masang LCD-nya yang terakhir ya. Mungkin di situ ada kesalahan. Jadi setelah tadi saya bongkar frame-nya ya, ada kelihatan sedikit retak ya. Kita coba dulu TV-nya. Kita akan coba hidupkan ya. Oke, ini lampu standby-nya udah hidup ya. Nah, ini TV-nya udah start. TV-nya udah hidup, backlight-nya nyala ya, tapi gambarnya nggak keluar ya. Dia hanya ada garis-garis vertikal ya di bagian tengah. Dan suaranya normal ya. Jadi ya di sini adalah bukti ya bahwasannya pengerjaan TV LED itu sangat berisiko. Kelihatan simple ya, tapi sebenarnya kalau pengerjaannya langsung itu sangat berisiko ya, apalagi yang berhubungan dengan layar LCD. Jadi LCD ini rentan retak ya karena tipis. Jadi setelah tadi saya bongkar frame-nya ya, di sini saya nampak ada retak di pojok ya. LCD-nya ada retak di bagian jalur row-nya ya. Jadi jalur row scanning horizontalnya itu dia putus di sudut ya. Karena kita tahu ini kaca di bagian sudut-sudut ini ya. Ini adalah jalur row-nya ya. Ada di sini jalur yang ditanam di kaca ya. Jadi jalurnya itu semuanya patah, putus ya. Inilah penyebabnya, makanya gambarnya jadi blank, tidak keluar gambar ya. Jadi ya kalau udah seperti ini ya akhirnya gini, kepengen hemat mungkin ya, tapi malah jadi buntung ya. Mungkin kemarin masang frame-nya terakhir setelah pasang LCD mungkin nyelip ya. Mungkin pemasangan LCD terakhir kurang tepat, mungkin agak miring ya. Jadi begitu dipasang bingkai besinya ini ya, lalu ditekan ya, mungkin nyelip jadi patah di pojok ya. Begitu ditekan langsung patah ya di ujungnya ya, di sudutnya ya. Jadi inilah dia risiko bongkar panel TV LED ini ya. Jika ada kesalahan sedikit saja dia langsung kejadiannya seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini ya, ini di TV ini udah nggak ada lagi harga, karena kita tahu panel LCD-nya itu sangat mahal, 80% dari harga TV baru ya. Jadi kalau harga TV-nya mungkin 2 juta, maka harga panelnya itu sekitar taksiran 1.500.000, 1.600.000 ya. Jadi
sepertinya udah rugi ya. Jadi kalau sudah kejadian seperti ini ya apa boleh buat. Ini masih mending ya, karena dia sistem LCD-nya ini pakai kupingan. Jadi masih bisa kita kala-kali ya supaya dia bisa keluar lagi gambarnya. Tapi kalau dia modelnya dia LCD yang model tanpa kupingan ya, maka TV ini sudah selesai ya. Tempatnya cuman di sini tong sampah, karena udah nggak ada harga ya. Karena kalau udah rusak LCD ya harganya udah nggak ada, sulit untuk menjualnya lagi ya. Jika pun laku mungkin hanya sekitar 100.000 200.000 paling mahal ya. Itu pun kalau ada yang beli ya. Jadi inilah risikonya, kesalahan sedikit saja langsung fatal ya LCD-nya. Jadi nanti rencananya ini mau saya akalin, walaupun dia pecah di sudut ya. Jadi karena dia masih pakai kupingan, jadi masih bisa nanti saya kali tegangannya, jalur row-nya itu nanti saya gantikan pakai kawat email ya. Jadi tegangannya dari kupingan ini nanti saya akan jumper pakai kawat ya. Dari tes poinnya ini nanti langsung ke tikon, nanti saya pasang kawat langsung jumper ya, baik bagi tegangan PON-nya, POP dan lain-lain ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita sambung ini nanti jalurnya mudah-mudahan keluar gambar lagi normal seperti semula ya. Jadi seperti itulah resiko pengerjaan TV LED ini ya. Kelihatan simple, tetapi setelah praktek sangat sulit. Jadi ini dia kopnya. Dia tipe kopnya NT39585 ya. Ini udah saya jumper ya, PON udah saya solder sebagian, nanti tinggal langsung sambung aja ya, tinggal disolder aja ke titik-titik tegangannya masing-masing yang di sini ya. Nanti untuk pin datasheetnya nanti akan saya bikinkan catatan ya, biar nanti teman-teman ada kasus sama ya bisa lebih gampang menangnya. Jadi ini dia udah saya jumper semua ya, ada 8 jalur ya. Dari tikonnya udah saya solderi semua, udah saya jumper, ada 8 jalur PON, POP ya, PCOM, PDD, STPD ya, SAO, semuanya udah saya jumper. Ada 8 kawat email ini ya yang saya solder tegangannya langsung dari tekonnya. Jadi di sini ada yang perlu mau saya jelaskan ya. Mungkin nanti bagi pemula ya, kadang-kadang kalau hanya melihat dataset dari Google ya, kemungkinan banyak yang meleset di sini. Karena kalau dia di Fujiwa ini ya, dia kop NT39583 ini ya, 538 ini ini nggak sesuai ya, keterangan datasheet yang kita searching di mana-mana itu nggak pas ya, sama tikonnya itu nggak pas, karena di sini banyak titik keterangan yang nggak ada ya, hanya sebagian aja yang ada. Seperti ini contohnya STP 0021 ini ya, ini pol ya. Ini kalau tes poinnya ini kalau kita cari di tikon ini nggak ada, karena di situ yang ada STPP, STPD, STPU ya, tapi STP itu bacanya nggak ada kalau di sini. Jadi kalau kita cari di tikonnya itu nggak ada tes poinnya. Jadi mungkin pemula sering bingung ya kemana mau disolder karena nggak ada titik tes poinnya ya. Jadi sini yang perlu saya terangkan. Kalau di STP 0,021 ini adalah STPD ya. Jadi dia STPD, STP 0,021 ini adalah STPD. Di sini dia titiknya ya. Ada di tikon bacaannya STPD. Dan kalau tegangannya pun di sini kita ukur itu 0,3 ya, bukan 0,021. Jadi nggak ada tegangan di sini yang 0,021.
Jadi bakalan kebingungan sering pemula ya nyari tegangan yang mana 0,021 STP, sedangkan bacaannya tidak ada. Justru kalau diukur di sini tegangannya itu 0,3 volt di titik STPD itu ya. Jadi ini aja yang perlu mau saya terangkan, kalau STP 0,021 ini adalah STPD ya. Persamaannya seperti itulah dia. Kalau yang lain-lainnya sih ada semua. Mungkin ada 1-2 lagi yang meleset ya. Tinggal dicocokin aja. P-on, P-off ya, P-com itu semuanya ada. Dan ini juga mau saya terangkan ini ya. Yang saya sambung ini cuma ground, STPD ya, CPP, SAO ya, P-on, P-off ya, DPDD ya. Ini sebenarnya ini pun sering kalau kita tengok datasheetnya itu dibikin 3,3 volt ya, tapi nggak dijelaskan di situ nama tegangannya. Jadi bisa juga diambil dari DPDD, bisa juga dari PDD 3,3 juga bisa. Tapi kalau kita searching kebanyakan tuh yang menampilkan di situ cuman 3,3 volt ya, tapi nggak dibikin DPDD atau PDD ya. Kalau yang lain-lainnya ini semuanya ada. Jadi inilah titik-titik yang saya jumper ya untuk hidupkan layarnya ulang seperti semula ya. Jadi sekarang gambarnya sudah keluar ya. Jadi totalnya ada 8 pin, yaitu P-com ya, P-com. Kalau yang lain-lainnya ini semua nggak saya jumper karena sekarang gambarnya sudah keluar normal ya. Jadi ada 4 titik test point ini nggak saya jumper ya. Jadi mana tahu tadi teman-teman punya kerjaan ya atau referensi, jadi bisa dijadikan panduan ya. Jadi ini aja ada 8 ini test pointnya yang saya jumper. Sekarang kita coba tes. Sekarang gambarnya sudah keluar normal ya. Kita akan start TV-nya, kita akan hidupkan. Ini tombolnya pun rusak, yang dibikin TV, dibikin punya TV rusak tombolnya ya. Nah ini bacaan penjiwa udah keluar ya. Jadi sekarang gambarnya sudah keluar normal. Jadi sebagian yang belum di jumper itu nggak saya lanjutkan ya, karena gambarnya sudah bagus. Tapi di sini timbul masalah kedua ya, ada garis vertikal. Tapi yang punya TV bilang memang ada garis vertikal sebelumnya ya, sebelum kasus yang terakhir ini ya. Jadi itu kalau sudah garis vertikal gini ya, kebanyakan ini kerusakannya di bagian chop kolumnya ya. Mungkin ada yang korosi jalur atau longgar atau IC kopnya juga bermasalah, bisa jadi ya. Jangan lupa like, subscribe.